Apakah mungkin orang-orang Kristen imannya tetap bisa bertumbuh walau di tengah kondisi kehidupan yang serba sulit? Maka jawabannya adalah bisa dan sangat bisa. Nah, saya berdoa kiranya lewat perenungan singkat ini, lewat sharing singkat ini, nanti bisa menggugah kembali iman percaya kita. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya ulangi ya, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya itu berbeda dengan hidup karena melihat. Jika ada orang melihat baru percaya, itu bukan iman. Tetapi jika ada orang tetap percaya walaupun itu belum dilihat sepenuhnya di depan sana, tapi dia tetap percaya, itulah iman yang sesungguhnya. Itu iman yang sesungguhnya, dan itu kekuatan bagi orang-orang Kristen, gitu ya. Nah, saya akan berikan satu ilustrasi, dan ini saya sering alami dan saya sering sering buat di dalam kehidupan saya sehari-hari. Tepatnya saya ini orang yang suka bertani ya, walaupun bukan petani besar, hanya petani kecil-kecilan gitu. Nah, saya suka tanam cabai, suka tanam jagung begitu. Jadi saya buat sebuah percobaan. Nah, percobaan itu saya ambil 3 bibit cabai. 3 bibit cabai ini tepatnya cabai rawit ya, bahasa umumnya cabai caplak gitu. Jadi bibitnya sama benihnya ini ya, 3 benih bibit ini sama. Kemudian saya coba tanamkan pada 3 pot yang ukurannya sama dan juga dengan kapasitas tanah yang sama gitu ya. Di hari yang sama saya pindahkan bibit cabai ini di pot yang pertama, pot yang kedua, dan di pot yang ketiga gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu saya coba rawat gitu loh. Saya coba rawat, saya tanam, saya ulangi, bukan ditanam tapi saya siram gitu. Saya rawat, saya siram, saya coba bersihkan berulang-ulang begitu. Nah, waktu berlalu, seminggu berlalu, maka tanaman ini pun bertumbuh, cabai ini juga bertumbuh gitu kan. Nah, dan kemudian tidak lama kemudian, setelah kurang lebih 1 bulan, itu kan gulma-gulma mulai bertumbuh gitu. Gulma-gulmanya mulai banyak, dan ya saya mencoba hanya menyiram saja. Ini uji coba yang saya lakukan. Saya hanya siram saja, nggak kasih pupuk, nggak bersihkan gulma-gulmanya. Saya mau melihat kualitas pertumbuhan dari ketiga bibit cabai ini gitu loh ya. Nah, cabai pertama ini saya lihat itu seperti dia seperti bertumbuh cepat, bertumbuh lebat ya. Kemudian cabai kedua ini dia juga hampir sama ya, hampir sama antara cabai dengan rumputnya itu sama tingginya. Dan yang unik itu juga sama di pot yang ketiga, itu cabai yang ketiga terlihat gulmanya yang lebih tinggi, cabainya masih kecil gitu loh. Nah, kemudian tapi saya tetap siram, saya coba tetap rawat gitu ya. Nah, tapi tanpa pupuk nih gitu loh. Dan saya tidak bersihkan lagi gulma-gulmanya. Nah, apa yang terjadi? 2 bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya terjadi perubahan yang signifikan ya. Bibit cabai yang pertama ini tadi, bibit cabai yang pertama yaitu di pot yang pertama, dia terlihat seperti mulai kehilangan daya untuk bertumbuh gitu ya. Walaupun dia masih bertumbuh nih. Oke, dan yang kemudian bibit cabai yang kedua yang tadinya gulmanya masih setara tingginya dengan cabai, saya lihat cabainya yang semakin mengecil, gulma-gulmanya atau rumput-rumputnya semakin tinggi, sehingga bibit cabainya itu terlihat semakin mengecil. Nah, yang unik di bibit yang ketiga yang tadinya gulma itu sama tingginya dengan cabai, ini terlihat cabainya yang semakin tinggi. Oke ya. Jadi terlihat perbedaan antara cabai pertama, cabai kedua dengan cabai yang ketiga. Cabai pertama itu jelas bahwa cabainya sudah tidak terlihat lagi. Oke. Gulmanya yang semakin tinggi. Kemudian cabai yang kedua juga sama, cabainya semakin mengecil, gulmanya semakin meninggi, jauh lebih tinggi dari cabainya, dan hampir punah ini cabai.
Dan bibit cabai yang ketiga ini berbeda saudara. Yang tadinya ini gulma tingginya dengan cabai itu sama, dan sekarang cabainya semakin meninggi dan gulmanya semakin mengecil. Waktu berlalu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan sangat jelas terjadi perubahan di antara ketiga bibit ini. Jelas ya, jadi bibit pertama, baik bibit pertama, bibit cabai pertama dan bibit cabai kedua, kedua-duanya ini terlihat semakin punah saudara. Ya jelas itu redup gitu loh. Yang terlihat jelas itu hanya apa? Hanya gulmanya doang. Bibitnya itu semua redup, nggak ada lagi terlihat apa-apa gitu loh. Dan yang berbeda itu adalah bibit cabai yang ketiga. Bibit cabai yang ketiga ini sangat jelas terlihat berbeda. Di mana perbedaannya? Perbedaannya bahwa bibit cabai yang ketiga ini terus bertumbuh, dan gulmanya semakin mengecil. Dan uniknya saudara, bahwa dengan bertumbuhnya cabai ini tadi, gulmanya semakin mengecil. Dan lama kelamaan cabai semakin rimbun, cabai semakin besar, dan gulma-gulmanya semakin menguning. Ya, mungkin karena apa? Mungkin bisa kita tahu ya, sering kita lihat akar-akar cabai mungkin mulai menguasai seluruh area tanah di dalam pot tanaman tersebut, sehingga cabai yang menguasai seluruh areal itu dan gulma-gulma tidak punya kesempatan untuk bertumbuh. Oke, dan kemudian berlalu lagi waktu, saya lihat cabai yang ketiga ini berbuah, dan berbuah yang bagus, berbuah yang manis, berbuah yang sangat indah ya. Cabainya bagus-bagus, buahnya juga cukup besar gitu. Nah, kita lihat perbedaannya saudaraku. Kita lihat perbedaannya bahwa baik cabai pertama dan cabai kedua dan cabai ketiga diletakkan pada 3 pot yang sama, dengan benih yang sama dan kapasitas tanah yang sama, tetapi terjadi perbedaan di antara ketiga tanaman ini. Nah, kalau bisa kita telah lebih dalam, kenapa ya kok bisa tanaman yang ketiga ini bisa berbeda? Padahal dia hanya menerima air doang nih yang saya siram itu. Hanya air doang yang saya siram pada tanaman ini. Tetapi tanaman pertama dan tanaman yang kedua itu punah, dia mati. Yang tumbuh itu malah gulmanya gitu. Tapi tanaman yang ketiga itu gulmanya yang mati, tapi bibit cabainya tetap bertumbuh, bahkan berbuah. Ini real ya Bapak Ibu Saudara. Ini real dan di dalam pengalaman saya sendiri, makanya saya coba berani sharingkan ini. Ini berkaitan dengan tema yang saya tuliskan di atas. Apakah mungkin iman seorang Kristen itu bisa tetap bertumbuh di tengah kondisi dan keadaan yang serba sulit? Apakah mungkin iman seorang Kristen bisa tetap bertumbuh di tengah kondisi dan keadaan yang serba sulit? Maka jawabannya bisa dan sangat bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah tetap fokus pada janji-janji Allah. Apa janji Allah? Engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan naik, tidak menjadi turun. Engkau tidak dipermalukan, melainkan dipermuliakan. Ada ribuan janji Allah di dalam kitab suci. Nah, ini yang harus kita hidupi. Demikian dengan bibit cabai yang ketiga tadi, dia percaya ya, dia yakin bahwa ketika saya terus bertumbuh dan bertumbuh, maka ia bisa menguasai seluruh areal tanah di pot itu. Akarnya bertambah besar, bertambah banyak, batangnya semakin kuat ya, kemudian daunnya semakin rimbun dan dia boleh berbuah berlipat kali ganda. Demikian sekiranya dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami kondisi yang serba sulit, ketika kita mengalami keadaan yang serba sulit, maka penting bagi kita untuk terus hidup pada janji-janji Tuhan. Penting bagi kita untuk terus berpegang pada janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu berbicara tentang seperti saya yang sedang siram tanaman itu tadi, seperti air yang akan terus saya berikan kepada tanaman itu. Demikian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka percayalah bahwa Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak pernah izinkan engkau jatuh dan tergeletak. Ia akan menolongmu, Ia akan menopangmu, Ia akan memelihara engkau
Asal apa? Asal bagianmu tetap taat, setia, dan percaya pada janji-janji Allah. Janji Allah itu ya dan amin. Ya tidak pernah berdusta. Ya tidak pernah sekalipun mengingkari janji-janjinya. Terus hidup pada janji Tuhan. Terus fokus pada janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji atas kehidupanmu, terima dan tuailah itu dalam kehidupanmu. Engkau akan dibawa menjadi pemenang dalam segala pergumulan kehidupanmu. Tidak ada kesulitan dalam dunia ini. Tidak ada pergumulan dalam dunia ini. Tidak ada hal dalam dunia ini yang membuat dirimu itu jatuh dan tergerus. Tidak ada hal, tidak ada kuasa dan kekuatan dalam dunia ini yang mampu mengambil iman percayamu, yang mampu mengambil kemenangan dari hidupmu ketika engkau tetap menaruh iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Ia Allah yang hidup. Ia pasti memeliharamu, ia pasti menolongmu, ia pasti membawamu pada kemenangan. Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan menolong engkau, bahkan akan meneguhkan engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa engkau pada kemenangan. Terimalah sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan perenungan singkat ini kembali menguatkan Anda dan menolong Anda untuk bangkit dari segala kelemahan dan keterpurukan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Shalom dari saya. Shalom.